Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 8. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki materi kita yang kedua dari bab yang ketiga, yaitu cara hidup murid Yesus. Dalam bahasa Latin, kita mengenal istilah homo socius. Ini mau menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam diri manusia itu ada kerinduan untuk hidup bersama. Di dalam diri saya dan di dalam diri kalian itu ada kerinduan untuk hidup bersama. Kalau kita tenang sedikit dan merenungkan ini, kita pasti akan menyadari bahwa kita membutuhkan kehadiran orang lain dan kita membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Makanya kalau kita lihat dalam lingkungan masyarakat, kita akan menemukan kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Ada yang STM, ada yang organisasi-organisasi, dan kelompok-kelompok lainnya. Karena memang secara naluriah, manusia itu ingin hidup bersama. Di dalam kebersamaan itu, kita bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi satu sama lain. Dan kalau ini yang memang terjadi di dalam kelompok, maka kebersamaan dalam kelompok itu akan semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin kuat. Dan dengan demikian, orang-orang yang ada di luar kelompok itu dengan sendirinya akan tergerak dan ingin masuk ke dalam kelompok itu. Karena semua orang pasti merindukan suasana itu. Tetapi sebaliknya, kalau yang ada di dalam kelompok itu adalah sikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli satu sama lain, tidak mau bertanggung jawab, maka dengan sendirinya kelompok itu akan melemah, bahkan bisa bubar. Nah, setiap kelompok itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Karena suatu kelompok memang dibangun atau didirikan atas dasar kepentingan tertentu. Nah, murid-murid Yesus yang semakin hari semakin banyak itu memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka membentuk komunitas, membentuk kelompok, dan kelompok mereka itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan ciri khas kelompok murid-murid Yesus ini bisa kita temukan dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, saya akan menyebutkan dan membagikan kepada kalian beberapa ciri khas murid Yesus yang terdapat dalam kutipan tersebut. Mari kita lihat ciri-ciri cara hidup jemaat perdana yang terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang dikatakan bahwa semua orang yang percaya memberi diri dibaptis dan hari demi hari komunitas itu bertambah banyak. Kedua, semua orang yang percaya kepada Kristus bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang ketiga, semua orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam persekutuan. Yang keempat, semua orang yang percaya kepada Kristus berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Lalu, selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai kebutuhannya. Dan yang berikutnya, secara bergiliran, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama dengan gembira. Nah, ini adalah ciri-ciri jemaat perdana yang kita dapati dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, dari ciri-ciri cara hidup jemaat perdana ini, kita bisa melihat bahwa ada 4 aspek kehidupan umat Kristiani pada masa itu, yakni dalam hidup jemaat perdana. Yang pertama adalah mereka menerima Kristus dan melakukan pertobatan secara pribadi. Dan yang kedua,
mengembangkan solidaritas hidup bersama yang ditandai semangat berbagi. Yang berikutnya, bertekun dalam iman melalui pengajaran para rasul, berkumpul di bait Allah. Lalu mengadakan perjamuan kudus sebagai ucapan syukur. Nah, ini adalah 4 aspek kehidupan beriman Kristiani yang terdapat dalam jemaat perdana. Hal yang sama juga kita temukan dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Dalam perikop itu kita menemukan bahwa Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus, dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang berkekurangan. Setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan yang miskin. Ada kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi dari 2 perikop ini, dari 2 teks ini kita bisa menemukan ada banyak yang bisa kita lihat yang merupakan ciri khas jemaat yang perdana. Nah, sebagai tugas kita pada hari ini adalah yang pertama, aktivitas apa sajakah yang ada di lingkungan gerejamu? Jadi, yang pertama, coba kalian amati dulu ya, kalian ingat-ingat aktivitas apa sajakah yang ada di dalam gerejamu. Yang kedua, manakah dari aktivitas itu yang paling sering kamu ikuti? Lalu yang ketiga, menurut pendapatmu, apakah yang harusnya dilakukan agar remaja itu semakin rajin mengikuti kegiatan gereja? Yang ketiga, menurut pendapatmu, apakah yang harusnya dilakukan agar para remaja semakin rajin mengikuti kegiatan gereja? Selamat mengerjakan untuk anak didik kami.